Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancangkan orang terhadapku. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada saatnya dan akan selalu terjadi kebaikan kita dipertanyakan. Kebaikan-kebaikan kita akan dipertanyakan oleh orang, dan itu sesuatu yang memang lumrah, normal, sesuatu yang biasa. Memang yang namanya kebaikan itu selalu dipertanyakan di mana-mana. Orang berbuat baik apapun itu selalu akan dicari cacatnya. Dimanapun itu berada. Sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan sudah datang ke dunia membuat banyak hal kebaikan, itu juga dipertanyakan dan dipertentangkan. Karena kebaikan itu justru nilainya, harganya ada pada keutamaan yang ada di dalamnya. Karena orang baik itu tidak bisa dikatakan orang sekali berbuat baik lalu kita mengatakan, oh itu orang baik. Kita bisa mengatakan seseorang itu baik atau buruk itu melihat perilaku, pola perilakunya, keutamaan yang dihidupinya. Maka akan selalu dipertanyakan kebaikan-kebaikan kita, dan itu akan menjadi pemurnian bagi kita. Masalahnya adalah apakah kita bertekun di dalam kebaikan atau tidak. Kalau hanya berbuat baik itu mudah. Anda berbuat baik sekali itu mudah. Tetapi Anda berbuat baik dalam banyak situasi, di dalam banyak hal yang tidak mengenakan, di dalam situasi apapun, berbuat baik dan bertekun di dalam kebaikan, itu baru yang disebut dengan keutamaan. Maka jangan pernah berputus asa ketika kita kebaikan-kebaikan kita dipertanyakan. Tekunilah dengan kebaikan yang lain, supaya orang semakin hari semakin mengerti bahwa apa yang kita tekuni itu adalah keutamaan hidup. Bahwa kebaikan itu bukan hanya sekali kita lakukan, tetapi terus-menerus berakar di dalam diri kita. Situasi hari-hari ini harus menjadi ujian dan cobaan bagi kita dalam hal bertekun di dalam kebaikan. Apakah situasi yang tidak mengenakan di tengah-tengah kita ini mengubah kita menjadi orang-orang egois, mengubah kita menjadi orang-orang yang tidak baik? Kalau iya, berarti selama ini kebaikan kita penuh dengan pamrih. Tetapi kalau kita bertekun terus, kita akan membuktikan kepada banyak orang bahwa kebaikan menjadi keutamaan yang hidup di dalam diriku. Dan kalau kebaikan itu hidup dalam diriku, maka lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Sama dengan Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama, dia mengatakan semuanya kuserahkan kepadamu, segala perkaraku kuserahkan kepadamu. Artinya tugas kita memang berbuat baik, buahnya itu urusannya Tuhan. Tugas kita hanya terus berbuat baik, dan itu akan menjadi berkat
bagi kita sendiri, juga bagi orang-orang yang kita layani. Buah dan yang lain-lainnya kita serahkan kepada Tuhan. Semoga kebaikan hidup di dalam hati kita, di dalam diri kita, dalam perilaku kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.